Selamat pagi, siang, sore, dan malam seluruh pemirsa dari Jam 3 Pagi Asanesia TV. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol lagi di jam 3 pagi, di jam yang paling tepat untuk berbicara jujur gitu. Kalau bahasa Gen Z-nya. Hari ini kita mau ngobrolin hal yang sempat ramai dan masih menjadi misteri tentang kematian salah satu diplomat muda Indonesia yang bernama Arya Daru. Begitu. Di hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, ada Bang Marwan Iswandi dan Bang Herman Nasution. Dua pengacara yang masih concern dengan pengawalan tentang kematian Arwan Daru ini. Arya Daru dan juga masih coba meneliti penyebab utama kematiannya itu apa. Karena jangankan masyarakat gitu ya, bahkan sampai hari ini kita juga nggak tahu alasan sebenarnya apa, walaupun sudah dinyatakan meninggal bunuh diri kalau berdasarkan kepolisian. Ya, mungkin ini Bang, kita langsung aja. Karena Abang mungkin kayaknya Abang nggak dari awal ya ini menjadi pengacara Pak Arya ini, almarhum Arya ini. Nah, kira-kira kenapa Bang? Kira-kira Abang nih, saya tanya ke Bang Marwan dulu ya. Abang akhirnya mau terlibat secara serius, bahkan kayaknya agak geram melihat kasus ini, Bang. Baik. Kami merasa terpanggil dari batin kami merasa terpanggil. Kalau bicara untuk dari segi materi, ini tidak ada materinya. Tapi kami berasa di sini merasa terpanggil untuk jangan sampai pembunuh itu berkeliaran. Seperti itu, ya. Dan ini kalau menurut kami, analisa kami ya, ini matinya karena dibunuh. Matinya karena dibunuh. Ini analisa kami. Dan ini pun pembunuhnya ini adalah pembunuh yang sangat profesional. Pembunuh profesional. Profesional. Berarti dugaan bahwa meninggal bunuh diri itu yang melakukan diri sendiri. Kalau menurut saya tidak. Jangankan kita, saya bilang. Kamu tanya aja kan netizen seluruh Indonesia, seluruh dunia ini nggak ada yang mengatakan kalau ini bunuh diri. Bayangin, dia kan melakban badan ini. Di sini pun saya menyayangkan juga kepada pihak kepolisian ya. Ini kan udah tahu udah meninggal. Buat apa buru-buru mau dibuka ininya kan? Harus diteliti dulu. Bagaimana kalau seandainya kita melakban sendiri? Ya, itu satu ya. Apakah rapi atau tidak? Kan kelihatan kalau memang maksud saya memang mau benar-benar mengusut perkara ini, dibuka, dilihat ini kan ini. Itu satu ya kejanggalannya. Yang kedua kejanggalan bagi saya. Dia ini meninggal di atas tempat tidurnya itu rapi. Bahkan korban ini pakai selimut. Ya pakai selimut. Ya. Nah logika aja itu. Ayam kita nggak usah kita bicara manusia. Ayam aja mau mati itu dia pasti gerak-gerak gitu kan. Begitu juga manusia. Nggak mungkin rapi. Dan posisi tangan kaki. Dan hasil waktu itu hasil dari otopsi itu katakan sini ada bekas kayak memar. Dan ada luka-luka. Nah maksud saya kan polisi udah tahu loh kalau ada bekas memar atau segala macam ini dikejar. Ya ini kan bukan saya mengajarin ikan berenang, ini kan polisi kan lebih paham daripada saya. Ya saya bilang kalau polisi lebih paham, mungkin polisi lebih lagi. Nah makanya untuk ini saya bilang polisi lebih lagi mendalami daripada orang-orang terdekat daripada korban, gitu loh. Kalau Bang Herman gimana Bang? Apa kejanggalan? Mungkin bisa Bang dipaparin kejanggalan yang ditemukan sehingga hasil dari temuan-temuan Abang. Iya, temuan-temuan Abang tuh apa sih sebenarnya, kenapa Abang akhirnya menganggap bahwa ini jelas nih ini bukan bunuh diri nih. Baik, perlu sebelum saya masuk itu kita sampaikan ya bahwa memang peristiwa kejadian ini, proses penyelidikan ini kita memang tidak dari awal. Karena keluarga korban tidak menggunakan lawyer atau pendamping hukum. Sehingga kami ini setelah ada kesimpulan dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik, setelah ada hasil itu disimpulkan bahwa tidak ditemukan, bahasa mereka ya, tidak ditemukan adanya pihak ketiga dalam kematian korban ini. Bahasa kita intinya mereka bilang bahwa ini manusia bunuh diri begitu kan, begitulah kasarnya begitu. Ini orangnya bunuh diri, bukan dibunuh begitu ya. Itulah kesimpulan kita. Sehingga dari situ karena memang dilihat dari proses dan cara mati si korban ini
penuh banyak tanda tanya, akhirnya kami diminta kesediaan oleh keluarga menjadi lawyer pendamping dalam mengungkap terjadinya kematian ini. Jadi setelah kami menerima kuasa, kami pun menelusuri, mencari tahu. Dengan kami berkoordinasi ke Menlu, kami langsung diterima ke Menlu. Kami langsung diterima sama langsung Pak Menteri, Pak Sugiono langsung. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup, ya. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Konsen kita membahas dalam situ intinya bahwa kami datang ke situ menginginkan atau mencari informasi, ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin terkait Arya Daru ini dalam tanda kutip kerjaannya bagaimana dan bagaimana dia bekerja di dalam hal ini, apakah ada terdapat dia menangani suatu kasus-kasus besar dan lain-lainnya. Kami mencari informasi seperti itu. Kemudian setelah itu secara singkat karena ini sifatnya tertutup, pada intinya Pak Menlu menyatakan bahwa Pak Sugiono menyatakan bahwa mereka siap mendukung untuk mengungkap pembunuhan ini, ya. Karena banyak kejanggalan, jika ada informasi-informasi atau bukti-bukti yang ingin dipertanyakan kepada mereka, mereka siap. Itu kesimpulannya. Kemudian kami berlanjut untuk mendatangi ke Mabes TNI. Nah, itu jadi pertanyaan tuh, Bang. Mabes TNI. Itu besoknya atau setelah kami hari Senin itu dari Menlu, kami mendatangi Mabes TNI. Nah, itu kan. Jadi karena kami dalam hal ini kuasanya setelah ada kesimpulan dari penyidik terkait kematian ini tidak melibatkan orang ketiga, atau bahasa kita tadi itu bahwa mereka mengatakan secara tidak langsung ini mati adalah disebabkan bunuh diri, tapi kami lihat banyak kejanggalan, makanya kami mendatangi hal-hal itu. Nah, itulah dia, makanya kita perlu juga sampaikan kepada masyarakat kan begitu. Jangan nanti ada asumsi bahwa kenapa selama proses penyelidikan ini kok baru sekarang ributnya? Kemana ini lawyernya selama ini kan begitu? Oh tidak, kita memang baru setelah ada kesimpulan pihak penyidik ditunjuk sebagai kuasa hukum. Oh, sebelumnya nggak ada kuasa hukum, Bang? Tidak pakai kuasa hukum. Terus apa dong berarti? Wah, itu dia. Yang mendampingi keluarga nggak ada juga. Iya, yang itu ya. Yang kedua, kita selalu mengatakan bahwa kenapa yang kematian begini banyak kejanggalan, kurang dari 1 bulan bahkan 20 hari sudah disimpulkan oleh pihak penyidik. Ini adalah atau tidak ditemukan pihak ketiga dalam kematian. Bahasa kita itu tadi yang sebut ini bunuh diri begitu. Makanya kita merasa perlu dan tertarik kami untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat ya untuk kita mengungkap kebenaran dari fakta matinya Arya Daru ini. Nah, gini Bang, saya ke Bang Marwan ya. Bang Marwan kan juga seorang purnawirawan ya, purnawirawan, dan sempat viral juga kemarin Bang Marwan datang ke TNI, juga disebutkan tadi sama Bang Herman gitu. Nah, kira-kira kenapa Bang? Ke TNI akhirnya ya ke TNI, kenapa? Padahal ada Polri gitu. Dan kira-kira kenapa Polri tidak memberi sinyal ke keluarga korban agar ada kuasa hukum ketika kejadian itu penuh kejanggalan, Bang? Menurut apa gimana? Enggak gini ya, kami ke Mabes TNI itu satu. Mabes TNI kan, TNI ini hanya membantu. Semua keputusannya ada di Polri. Kami minta bantu agar ayo kita sama-sama yuk. Itu maksudnya, kalian ngajak ke Mabes TNI ini, orang TNI kan punya ada intelijennya, ada perlengkapan lain. Dia hanya sebatas membantu. Kami meminta seluruh elemen, bahkan masyarakat pun tolong bantu kami. Itu tujuan untuk minta bantu ke polisi. Semuanya nanti hasil dari Mabes TNI, sebab Kapolri ada ngomong itu. Pak Kapolri ngomong siap bekerja sama pihak eksternal. Kapolri udah ngomong, makanya ini kan pihak eksternal nih. Ya, TNI pun kan kalau nggak kami minta, nggak mungkin TNI akan terjun sendiri. Makanya kami minta ke TNI.
Minta bantuan ke TNI itu tujuannya. Padahal kan Polri udah lengkap tuh bang, dirunya sampai tinggal nggak percaya bang. Bukan. Nah, karena inilah saya bilang, karena kita kan ada saya bilang tadi, perkara ini kan kalau dikatakan kalau saya tidak salah itu waktu ada konferensi pers itu dari Polda itu dikatakan kan tadi tidak ada keterlibatan pihak ketiga. Pak Haryoto berarti bang. Masih Pak Haryoto. Ini kan katanya tidak ada keterlibatan pihak ketiga. Sudah itu dibilang kalau saya tidak salah ini bukan perbuatan pidana yang dilakukan. Nah, ini kan berarti kan otomatis kan bahasanya ini adalah bahasa orang ini adalah matinya bunuh diri kan itu loh. Nah, cuma dia tidak tuduh poin aja mata bunuh diri. Nah, sekarang kita menggunakan logika aja ya. Ini kita pakai logika orang awam aja semuanya. Nggak usah kita menggunakan orang intelek lah. Iya, nggak usah kita bahasa intelek lah. Orang awam aja. Korban ini kan sedang dipromosikan untuk ke Finlandia. Udah beli tiket, udah beli paspor. Orang kalau dipromosikan, kira-kira itu bahagia atau gimana? Atau menjadi bahan pikiran atau apa stres? Kira-kira kalau dipromosikan, happy seharusnya kan? Iya. Kalau orang happy mungkin nggak bunuh diri. Enggak kan? Nah di sana kita lihat. Di sini seharusnya dari pihak kepolisian kemarin dikejar dong dari sana. Dikejarnya intinya kalau saya mulai dari teman terdekat dia. Waktu siang itu kan katanya dia pernah makan siang tuh sama ada perempuan itu sama dia hari H. Oh, oke. Setelah itu katanya kan dia pamitan sama istrinya itu mau belanja pakaian dalam di GI gitu ya kan. Tahu-tahu ketemu sama orang dua yang tadi. Orang yang tadi. Yang dua ini tadi. Nah, apakah maksud saya apalagi sekarang ini pihak kepolisian ini saya nggak tahu HP-nya ini hilang atau dihilangkan, saya tidak tahu. Karena HP-nya nggak ada. HP-nya nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Sampai hari ini nggak ada karena HP-nya kemana? Nah ini loh ini emang kelihatan memang gimana? Istrinya kan Iya kayaknya memang ada unsur kesengajaan lah ya. Kalau saya lihat ini kan maka tanda tanya inilah bilang biar ini tidak ada kata terlambat. Polisi ini nggak ada kata terlambat. Enggak juga. Ayo kita sama-sama setiap elemen. Makanya saya bilang tadi sama TNI, mungkin ada informasi dari TNI kita ambil. Yang penting tujuannya sama polisi sama-sama kita ungkap siapa pembunuh sebenarnya. Asal, aku bilang tadi asal dari pihak kepolisian sendiri ya tidak ada kepentingan. Nah, saya tidak mengatakan kepolisian ada kepentingan. Kepentingan apa? Ada kepentingan bagaimana untuk membuka ini sebenarnya kan biar Indonesia masyarakat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kan gitu loh. Kepentingan apa Polri? Kalaupun ada kepentingan seorang itu hanya oknum bukan lembaga Polri. Iya nggak mungkin dong masa mengorbankan sekian ratus ribu anggota Polri lain karena oknum. Kan yang oknum kalau ada. Makanya saya masih tetap optimis Polri akan mengungkap ini akan bekerja sama seluruh eksternal. Oh, berarti TNI itu bukan karena nggak percaya Polri? Bukan nggak percaya. Saya tetap percaya. Negara kita kalau nggak ada Polri ya juga nggak berdiri negara. Iya. Berarti membantu menguatkan lah ya karena. Untuk membantu. Tapi kan memang berarti banyak kejanggalan nih bang. Kita sepakat banyak kejanggalan, banyak bahkan sampai hari ini aja tadi ponselnya nggak ditemukan gitu. Ada apa namanya komunikasi terakhir sama temannya tidak diketahui apa bahkan mungkin keluarganya juga belum mendapatkan jawaban. Tapi menurut abang nih bang, dari sudut hukum, apa indikator mengapa gitu kasus ini tuh harus dibuka lebih transparan gitu? Karena kalau tadi dibahasakan adalah ketidaktransparanan terkait penyelidikan lah hari ini yang akhirnya membuat masyarakat tuh bingung gitu. Ini isunya apa sebenarnya? Apakah benar-benar kematian atau bunuh diri gitu ya? Atau memang ada tadi ya ada pembunuhan berencana bahkan gitu? Kenapa kita harus mendorong itu? Mungkin bang apa? Mungkin boleh. Ini aja bang. Kejanggalan ini. Baik. Yang abang temuin. Yang pertama, kenapa supaya kita kemudian proses ini secara transparan, agar publik dan seluruh masyarakat khususnya keluarga tidak menduga bahwa perkara ini dipolitisasi atau dipolitisir, kan begitu ya? Jadi supaya terbuka bahwa dia terungkap nanti fakta-fakta. Jadi jangan semacam kita tidak mengetahui proses tiba-tiba hasilnya sudah seperti ini. Kan begitu. Kita mau lihat kasih tunjuk. Bukti-buktinya kita kasih mau tunjuk ya bahwa dari kematian. Yang mana dekat? Ini. Kesini bang. Nah ini dia. Nah. Ya, Ini hari ini, bang. Ya. Ini yang kita
perlihatkan ini bahwa yang kita sampaikan bahwa korban meninggal dalam kondisi kepala terbungkus ini ya, di dalam lakban ini lakban ini ya, lakban kuning. Sebelum di lakban ini dia ada plastik dulu. Jadi dibungkus plastik dulu. Oh, berarti nggak lakban nempel muka? Tidak langsung lakban ke muka. Oh. Dia pakai plastik dulu. Oke. Jadi masuk dulu plastik, diplastiki, baru dilakban. Oh. Ya, dilakban. Itu sampai bagian leher. Kita lihat ini. Rapi lagi lakban. Rapi. Ya. Inilah foto-fotonya yang kita dapat dari keluarga, bahwa dari kematian korban ini yang kita lihat sangat janggal sekali. Ini tidak dibutuhkan sebenarnya ilmu yang tinggi tadi ya, seperti yang kita sampaikan. Tidak dibutuhkan ilmu yang tinggi untuk menganalisa ini. Coba, siapa yang berani kita mencobanya ini, bungkus dulu, masukkan plastik ke kepala, baru kita lakban kepala kita, apa ini tadi, lakban. Itu belum selesai sudah kita menggap. Betul. Sudah pengen buka. Kan begitu ya? Nah, jadi ini tandanya. Kemudian yang kita sebut juga lagi, ini kami mau tunjukkan. Ini foto dari korban. Ini korban. Ya. Oke. Ya. Bagian lengan. Bagian lengan yang sudah kita sampaikan juga. Bagian lengan ini ada hasil otopsi ya, ada semacam memar-memar. Memar-memar di bagian lengan. Indikasinya bahwa ini korban sewaktu kejadian semacam dipegang bagian tangan. Dicengkram kiri kanan. Dicengkram. Ya. Itu indikasi itu siapa yang sebutin, dari kepolisian? Ini kan hasil otopsi. Oke. Ini kan hasil otopsi. Yang kita perlihatkan ini adalah foto-foto hasil otopsi. Ya, hasil otopsi. Berarti ini dari kepolisian ya, Pak? Ya, forensik ya. Oke. Kemudian setelah itu di bagian wajah, ini mau kita perlihatkan lagi. Ini juga hasil otopsi. Di bagian wajah. Oke. Di bagian wajah ini, bagian mulut, bibir itu pecah. Bibirnya pecah. Bibirnya pecah. Ini diduga kuat saking dianya ini tidak tahan, ya, untuk katakan membuka ataupun melepas dari ikatan sehingga menyebabkan pecah bagian. Dan juga ada bagian-bagian lain di bagian leher, ini bagian leher. Ini memar-memar. Memar-memar. Ya. Kemudian setelah dari kejadian-kejadian ini, hasil otopsi tadi yang kita perlihatkan, kita juga mendapat kiriman ini dari menarik, orang yang kita tidak kenal. Ini dikirim kemana, Bang? Maksudnya Dikirim ke keluarga yang menerima waktu itu adalah pembantu. Oke. Dikirim Pembantu ketika hari H meninggal ketika waktu lagi takjiah. Oh, Nah, takziah pembantu yang ini. Iya, lagi takjiah ya. boleh. Jadi kasih lihat. ini dikirim. Ini juga sudah kita serahkan kepada penyidik. Jadi ada dikirim ini dari gabus ya, dari gabus ini bunga. Styrofoam. Ini bunga ya, dari styrofoam itu ya, gabus. Kemudian ada bentuk hati dan bintang. Ya. Iya. Jadi ini dari menganalisanya dari otopsi korban dan juga ada dapat kiriman-kiriman. Kemudian dari yang lain-lain juga adanya kejanggalan-kejanggalan yang menurut kita ya dari prosesnya sebelum kematian. Dari situ juga kita sudah menduga bahwa korban ini memang diduga ya sengaja dibunuh, bukan bunuh diri. Jadi makanya kita simpulkan dari itulah kita, seperti yang sudah kita sampaikan, kita mendorong pihak kepolisian yang memang tupoksinya untuk mengungkap terjadinya kematian Arya Daru ini, agar supaya secara profesional, sungguh-sungguh ya,
kalau memang tidak ada kepentingan. Nggak, maksudnya Bang gini ya, kan dalilnya di situ tidak ada pihak ketiga. Iya. Satu, yang kedua adalah ini bukan tindak pidana. Itu poin intinya kan. Tapi dari hasil forensiknya kan ditemukan indikasi-indikasi itu. Kenapa Iya. dia kemudian ada statement itu padahal indikasinya mengatakan selainnya gitu. Itulah yang kita mempertanyakan itu yang kita maksud kita itu, kenapa dengan fakta-fakta ini? Kenapa dengan hasil forensik ini? Kenapa dengan petunjuk-petunjuk lain? Contohnya seperti CCTV, seperti saksi-saksi, seperti pemilik kos, kan begitu ya? Pemilik kos seakan-akan malam itu mondar-mandir di tengah malam itu sekitar jam 1 dini hari itu mondar-mandir di situ. Kenapa tidak diperdalami? Saksi-saksi yang ada di dalam itu seperti para Dion yang memang malah waktu itu dan malam itu sebelum kejadian mereka masih bersama, kan begitu? Ini kenapa tidak didalami? Kan begitu. Sehingga kenapa fakta yang secara kita masyarakat awam melihatnya banyak kejanggalan, tapi kesimpulannya bertolak belakang, kontradiktif dia. Ya betul. Fakta dengan kesimpulan itu kontradiktif, makanya terjadinya penolakan itu di situ. Kalau fakta bertolak belakang dengan kesimpulan kontradiktif, pasti terjadi penolakan dan indikasi. Tadi makanya kita bilang 2. Apakah memang polisi dalam hal ini tidak profesional bekerja? Tapi kami yakini tidak mungkin tidak profesional karena ahlinya mereka dalam mengungkap suatu peristiwa. Betul. Atau yang kedua, ada kepentingankah polisi dalam hal ini? Ini dia tanda tanya kita. Kami yakin 1000%. Kalau polisi dalam hal ini tidak punya kepentingan, saya yakin 1000% mampu, karena lebih dari rumitnya dari perkara seperti ini pun mampu polisi untuk mengungkap peristiwa kejadian apapun. Oke. Nah, tapi penjaga kosnya diam juga, Bang. Ya itu sampai sekarang itu kan pemeriksaan, kalau kita menganalisa itu semacam pemeriksaannya itu semacam datar aja, tidak secara mendalam. Lah ya. Iya, Ya, diperiksa istilahnya kalau diperiksa udah kami periksa. Si Polan si ini udah periksa, udah periksa. Oke. Tapi tidak ada pendalaman dari saksi-saksi maupun petunjuk-petunjuk lain. Oke. Itu. Berarti kalau apa? Nah, kalau ini Bang, ini kan kalau Bang Marwan ini kan terkenal karena Peggy sama kira Cirebon waktu ya. itu ya. Ya itu sangat terkenal dan menang di pra-peradilan udah menang Bang. Menang. Nah, pasti Abang ini punya pengalaman lah. Melihat Tahu nih kasus-kasus, orang-orang Polri, tahu lah beberapa instrumen-instrumen. Kira-kira satu yang membedakan kasus ini dengan kasus itu apa? Yang kedua, apa pelajaran yang Abang bisa ambil sehingga Abang serius apalagi kasus ini sama-sama kasus yang viral gitu ya. Dan sangat di publik itu membingungkan gitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi nih Bang? Enggak, ini sebenarnya kan kalau saya tertariknya ini karena saya bilang, saya lihat ini polisi tidak profesional. Polisi tidak profesional. Wah, kurang profesional ya. Kurang profesional ya kita tarik biar sampai profesional atau sengaja tidak profesional kan tidak tahu kan? Iya. Oke. Makanya saya bilang tidak profesional, sengaja tidak profesional. Sebenarnya kalau diminta didalami loh, semua didalami dari keterangan daripada saksi-saksi, termasuk saya bilang tadi dari yang terakhir dia jumpa itu, yang 2 orang itu ambil HP-nya. Kalau memang ada, seharusnya kan gitu loh, disita. Kalau memang benar-benar ini, makanya saya bilang ini tidak ada kata-kata terlambat, tidak ada ini. Ayo kita sama-sama kita bongkar, kita bukti. Ayo kita sama-sama. Intinya keluarga itu minta siapa sih pembunuhnya. Gitu. Ya. Dan sebagian pihak kan nilai ya ini kematian Arya Dahlan ini nggak bisa dilepas dari kasus-kasus besar Bang. Iya. Ya. Karena dia punya track record, dia ini kan mengungkap kasus TPPO, human trafficking beberapa kali. Ada nggak sih Bang dari kalau misalkan tadi pembacaannya adalah memang ini dibunuh secara terstruktur gitu ya, dibunuh secara terencana gitu. Ada nggak sih kemungkinan ini penyebabnya adalah masalah pekerjaan atau orang-orang yang nggak seneng? Karena kalau saya pribadi asumsi saya 2 gitu kan, karena karirnya melejit gitu kan, atau dapat promosi jabatan, ada yang tidak senang, atau karena ada kasus yang sedang dia kawal atau dia pernah ungkap
dan yang dianggap merugikan mungkin mafianya gitu, atau seperti apa di pembacaannya Bang? Ada nggak? Iya, iya dari makanya saya bilang tadi ke pihak polisian ini ya, saya berharap banget ini agar terbongkar, biar tidak ada tanda tanya masyarakat. Tanda tanya masyarakat itu satu tadi bilang, ini ada hubungan sama TPPO, tidak pidana pencucian. Ada, katanya kan ada kan, ini kan untuk lebih jelas kan dari polisi nanti membuktikan, itu loh. Yang kedua ada hubungan asmara. Ada asmara, kan gitu kata isu ini. Yang ketiga mungkin ada yang katanya apa tidak suka karena dipromosikan, karena timbul tanda tanya nih. Nah makanya saya bilang ini ayo kita periksa sama kita dalami lagi. Tapi semuanya kita hanya bisa memberikan saran kepada polisi, bisa mendorong semangatnya polisi untuk membuka ini lagi. Itu intinya di sana aja, kita bagaimana kita kalau kita hanya sebatas bisa mendorong, mengingatkan polisi. Semuanya itu ada di tangan polisi. Itu. Kalau Bang Herman? Ya, kita karena tertarik dan terpanggil untuk mendorong sebagai garda terdepan terkait mengungkap ya kematian Arya Daru ini, tentunya kita tidak menginginkan penegak hukum kita, dalam hal ini kepolisian, itu bisa disetir oleh kepentingan-kepentingan orang jahat di republik kita ini. Kita kepengen bahwa penegak-penegak hukum kita, khususnya kepolisian itu memang berdiri, memang di posisi untuk kepentingan negara, rakyat Indonesia, tidak dipengaruhi dalam proses penyelidikan apapun. Kita menginginkan itu, jangan kita dipertontonkan berkali-kali bahwa polisi asalkan melibatkan suatu petinggi-petinggi negara, kepentingan-kepentingan tanda kutip yang sifatnya mafia-mafia, itu malah semacam melindungi, ya, sehingga kita di situ kita mau mengatakan bahwa jangan sampai terulang berkali-kali kita. Habis dari ini nanti timbul lagi yang lain. Kita dulu belum mungkin kita masih di ingatan kita masih segar ingatan bahwa bagaimana dulu kematian kasusnya Sambo. Bukan Sambonya, Barada itu ya. Nah, itu bagaimana dulu viralnya bahwa kita dipertontonkan karena melibatkan suatu petinggi-petinggi negara, itu serumit dan sekompleks itu. Kan begitu polisi untuk menutupi permasalahan itu gitu. Jadi makanya kita ayolah dengan peristiwa masyarakat saat ini sudah tidak lagi bisalah dibodoh-bodohi ya. Ini tidak melibatkan pihak ketiga, atau kita simpulkan ini bunuh diri. Masyarakat sekarang sudah cerdas-cerdas, sudah nggak bisa lagi kayak semacam kita ini di negara ini kayak dibodoh-bodohi begitu. Makanya kita mendorong ini nanti, kita minta kepada Pak Kapolri, ya, mohon kami agar supaya permasalahan ini atau perkara ini agar supaya ditangani oleh Mabes Polri. Ya. Tidak lagi di ranahnya Polda Metro. Karena Polda Metro ini sudah menyimpulkan. PMJ sudah menyimpulkan. Sudah menyimpulkan. Kan begitu. Maka kami meminta kepada Pak Kapolri, Pak Listio, agar proses penyelidikan ini dilanjutkan dan ditangani oleh Mabes Polri. Kan begitu? Agar supaya, dan kemudian nanti prosesnya ini secara transparan, terbuka. Semuanya yang berpotensi ataupun petunjuk-petunjuk dalam hal kematian dari Arya Daru ini agar supaya didalami dan diproses supaya secara terang benderang.
Kan begitu. Karena alat bukti itu lebih terang katanya daripada cahaya. Begitu katanya. Siap. Nah, katanya alat bukti itu lebih terang dari cahaya, Bang. Tapi ngeliat semua bukti ini, bukti-bukti yang udah ya kita jahit dan lain-lain, kira-kira abang optimis gak ketemu orangnya? Karena ya seperti yang disimpulkan tadi, sepertinya karena tidak ada apa namanya, ya itu tadi gimana cara mencari arah ya, tidak ada arah yang menunjukkan kalau siapa gitu pelakunya. Yakin gak Bang terungkap? Kalau saya ini optimis. Optimis Bang. Optimis, dan saya optimis saya optimis kalau ini diambil alih oleh Mabes Polri akan bekerja lebih profesional demi mengangkat citranya Polri di mata masyarakat. Saya optimis. Kalau Abang ini Ya, kita 1000% optimis. Pihak kepolisian Mabes Polri mampu. Optimis kita ini. Karena begini, kita ini kan bercerita ini karena kita masih di kulitnya. Kalau penyidik itu, kepolisian itu sudah masuk kepada dalamnya. Kan begitu ya? Dan mereka secara tanda kutip, sindikat apapun sudah memang mereka paham ya? paham. Ya. Bagaimana motif orang mati, bagaimana motif orang memang dibunuh, atau ada mafia segala macam, itu udah memang paham. Ya. Kan begitu. Jadi 1000% kita mengatakan bahwa kalau memang Mabes Polri sungguh-sungguh kepolisian dalam hal ini mengungkap kematian dari Arya Daru ini, 1000% kami mengatakan Mabes Polri mampu. Siap. Mampu. Oke. Mungkin terakhir Bang, ya ini kan kasus ya agak ngeri-ngeri sedap juga Bang. Ini kan Sedapnya nggak ada, ngerinya aja. Oh, ngerinya. Iya, sedapnya nggak ada. Iya, karena ini kasusnya udah intelijen ya mainnya. Iya, mainnya udah ini. kasus Iya. internasional. Nggak ada Kasus- sedapnya, ngeri aja. Karena kayak lebih ke intelijen daripada kasus percintaan kayaknya. Ya, terakhir Bang, bagaimana perasaan Abang? Menangani apa kasus ini. ada takut-takut ngeri atau apa gitu? Kita ngelihat yang ini aja agak takut-takut juga. Ini agak Kayak serem. film-film itu kan. Iya, ada Kirim-kiriman ancaman itu ya. Kiriman Iya. ancaman. Iya, Bang. Terakhir gimana perasaan Pak dan kirim apa kita yang perlu- gambar pistol kan kacau kita. Iya kan? Mati ya saya. Semoga Allah selalu melindungi saya. Masya Allah. Kalau Abang Eman, Ya sepanjang ini kita masih artinya tetap semangat dan kami bermohon hanya seperti tadi tuh. Allah mudah-mudahan dilindungi. Siap. oke, baik. Memang pada akhirnya harus kita selalu kawal ya. Jangan sampai ada diplomat-diplomat Indonesia lagi setelahnya yang dibunuh karena atau tewas gitu ya karena habis mengungkap kasus-kasus besar ataupun meninggal secara janggal gitu kan. Diharapannya juga memang tadi sepakat di akhir ini tugas besar juga untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk mengembalikan citra dan marwahnya gitu agar kembali dipercaya masyarakat. Terlebih cukup reputasinya cukup buruk dalam beberapa waktu terakhir dan semoga Bang Herman dan Bang Marwan juga terus bersemangat ya mengawal kasus ini karena ini kasus bukan kasus yang sepele ya Fik ya dan semoga seperti jam 3 pagi selalu ada kejujuran dan kebenaran dalam Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Terima kasih banyak abang-abang.